Bapak Ibu dari seluruh instansi di jajaran mungkin pemerintah daerah, teman-teman eh, alumni, dan juga mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim eh, melalui ruang Zoom ini. Dan masih suasananya Syawal, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semua, salam kenal dari kami dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan eh, dan juga khususnya program S2 Kesehatan Masyarakat di Fikes Unsud Prokerto. Bapak Ibu semuanya, siang ini kesempatan yang sangat baik kita bisa berada di sini dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber baik prodi S2 maupun pemberi materi kaitannya dengan program kami S2 Kesehatan Masyarakat. S2 Kesehatan Masyarakat sudah berjalan cukup dengan apa cukup sangat baik dengan hasil yang sangat bagus juga. Sudah berjalan sejak 2022 nggih, Prof Dwi ya. Ya, Nggih, ya jadi leres. kita sudah berstatus sangat baik untuk akreditasinya dan tiap tahun peminatnya sangat meningkat dan kompetisinya sangat tinggi. Jadi ini menjadi kewajiban kami untuk semakin bisa memberikan layanan akademik bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi S2 eh, dengan peserta yang berbagai macam background. Ada yang dari S1 Kesehatan Masyarakat, ada yang dari dokter, ada yang dari bidan, ada yang dari perawat, ada yang dari eh, penata laboratorium ya, ada juga itu penata laboratorium. Jadi berbagai multi bidang keilmuan yang bisa masuk di S2 Kesehatan Masyarakat. Dan insya Allah kami juga ingin mendesain sebaik mungkin proses pembelajaran yang mana visi kami bahwa prodi S2 bisa unggul, bisa terekognisi baik secara nasional maupun bahkan internasional. Ini yang oleh Bapak Ibu dosen sudah disiapkan sebaik mungkin kurikulum, sarana prasarana pendukung, eh, baik itu perkuliahan, desain perkuliahannya, desain mungkin ada beberapa kegiatan kunjungan, dan juga melibatkan banyak pembicara, narasumber, dan juga dosen tamu visiting, baik itu praktisi maupun visiting profesor dari dalam maupun luar negeri. Ini yang kami coba desain sebaik mungkin harapannya bisa memberikan nilai tambah bagi Bapak Ibu yang mau studi S2 di kesehatan masyarakat. Yang terbaru kami juga berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama dengan Heidelberg University dari Jerman. Kita memperoleh grant yang bisa mensupport kegiatan mahasiswa S2, terutama khususnya untuk student exchange atau tukar menukar mahasiswa yang dibiayai sepenuhnya dengan dana proyek ini. Dan insya Allah nanti bulan Agustus eh, ada beberapa mahasiswa yang terpilih akan berangkat ke Jerman selama 10 hari, Prof. Dwi ya, dan dibiayai full oleh dana proyek ini. Jadi ada kesempatan bagi mahasiswa S2 untuk belajar di Jerman eh, dan memperoleh pengalaman bagaimana materi yang diberikan oleh partner atau mitra kita dari luar negeri. Tentunya banyak kegiatan lain, workshop, kemudian visiting profesor dari luar negeri yang kita pilihkan, ada yang dari Australia, ada yang dari Bangladesh, dan ada yang dari Malaysia nanti ya, yang bisa memberikan tadi nilai tambah. Di samping itu juga kami juga sangat mendorong bagi mahasiswa S2 kami untuk bisa studi sebaik mungkin dan lulus tepat waktu. Harapan kami, Prof. Dwi sudah mendesain bahwa kurikulum bisa ditempuh dalam 1,5 tahun ya atau 3 semester dan banyak yang sudah teruji ya lulus 3 semester. Ini harapan kami sehingga harapan Bapak Ibu bisa
eh, secara tadi efektif, efisien, eh, ikut studi di sini, memperoleh ilmu, kemudian memperoleh ijazah gelar S2, tetapi banyak pengalaman yang didapat dalam kurun waktu 3 semester tersebut. Ini harapan kita semua dan tentunya karena jumlah kuotanya juga tidak atau terbatas, ini yang menjadikan kompetisi untuk masuk ya lumayan. Nanti mohon dipersiapkan dengan baik untuk pendaftarannya, proses pendaftaran, kemudian ada ujian seleksinya yang dilakukan secara wawancara, nggih, Prof. Dwi ya, dilakukan secara wawancara. Tak lupa juga kami eh, menyampaikan bahwa saat ini Prodi S2 sudah memiliki 4 peminatan, Prof. Dwi ya, yaitu peminatan epidemiologi, kemudian administrasi kebijakan kesehatan, promosi kesehatan, dan gizi masyarakat. Jadi ini semoga bisa memberikan pilihan bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan keilmuan dan karirnya ke depan di keempat peminatan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Semoga bisa bertemu secara langsung kita semua dalam keluarga S2 Kesehatan Masyarakat. Semoga bisa bersilaturahim, Bapak Ibu bisa kuliah di sini dan berinteraksi dan banyak ilmu semoga dan serta pengalaman yang didapat selama studi S2. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Sampaikan salam kami kepada kolega semuanya dan kami sangat welcome, sangat terbuka untuk Bapak Ibu semua bisa melaksanakan studi lanjut di Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Fikes Unsud. Makaten, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Cara selanjutnya, sambutan yang kedua dari Ketua Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat kepada Prof. Dwi Sarwani SRS KMM Kes Epid. Kami persilakan. Baik, matur nuwun Bu Nur Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Dekan Profesor Dr. S.C. Humbudi Aji, SKM MSc. Kemudian Bapak Ibu pimpinan institusi pendidikan mulai dari FK Unsud, Fikes, ya kemudian Fikes UMP, ada Universitas Harapan Bangsa, Stikes Bina Cipta, Stikes Ibnu Sina, Stikes Bamada Slawi, kemudian ada Fikes Unikal Pekalongan, ada Universitas Ngudi Waluyo, kemudian ada dari UMS Surakarta. Dan Bapak Ibu juga pimpinan dari institusi kesehatan mulai dari Dinkes Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Tegal, Kabupaten dan Kota, Brebes, kemudian Kabupaten Pemalang, Dinkes Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Cilacap, kemudian Direktur berbagai Rumah Sakit RSGMP, Unsud, Rumah Sakit Margono, Rumah Sakit Banyumas, Rumah Sakit Aji Barang, dan lain-lain. Dan juga ada alumni ya dari S1 Kesehatan Masyarakat dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini yang mungkin tadi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa hadir bersama ya dalam acara Zoom meeting bersama ini terkait dengan sosialisasi Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan Bapak Dekan bahwa Prodi S2 Kesehatan Masyarakat ini sudah berdiri sejak tahun 2022, Pak Ibu. Ya, walaupun baru 3 tahun, tapi Alhamdulillah prestasi kami sudah cukup baik. Kita sudah terakreditasi waktu mahasiswa angkatan pertama belum lulus, kita sudah terakreditasi baik sekali. Dan itu sudah memenuhi kriteria terkait dengan kepegawaian ya untuk melanjutkan prodi. Jadi beberapa mahasiswa kami yang dari institusi kesehatan, dinas kesehatan, puskesmas sudah mendapatkan surat
izin ya studi lanjut ya, dasarnya adalah kami sudah terakreditasi baik sekali itu sampai tahun 2029. Ye, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan Bapak Dekan juga bahwa alhamdulillah semakin tahun kita juga semakin memperbaiki diri, kita untuk peminatannya juga semakin bertambah. Semoga nanti di tahun depan juga akan lebih bertambah lagi ya. Saat ini kita ada 4 peminatan, jadi ada peminatan AKK, Pak Dekan sebagai ujung tombaknya untuk bidang AKK ini untuk S2 Kesmas, kemudian untuk bidang epidemiologi ada saya dan Bu Siwi, kemudian nanti ada Promkes, ada Bu Dr. Elvira, kemudian bidang gizi kesehatan masyarakat nanti ada Bu Dr. Erna, Bu Dr. Diah, ya, kemudian ada Bu Eri, kemudian ada Bapak Ibu dosen juga yang lainnya dari UNSUD. Jadi tentu saja dosen yang mengajar di S2 Kesehatan Masyarakat ini semuanya adalah sudah menyelesaikan pendidikan untuk S3-nya. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga prestasi mahasiswa kita. Jadi silahkan Bapak Ibu menanyakan ya. Jadi alumni kita itu bisa menyelesaikan studi dalam 1,5 tahun. Artinya yang bersangkutan hanya membayar UKT Bapak Ibu itu hanya 3 kali saja. Dan untuk biaya UKT kita itu juga sangat terjangkau ya. Sepertinya lebih murah dibandingkan prodi-prodi yang lainnya. Gitu. Nanti Bapak Ibu silakan bandingkan dengan yang lainnya. Jadi untuk biaya pendidikan UKT kita juga sangat terjangkau dan Ibu bisa lihat juga untuk biaya hidup di Purwokerto ini adalah masih sangat terjangkau. Ya. Gitu. Jadi alumni kita angkatan pertama itu ada yang lulus 1,5 tahun juga. Angkatan kedua kemarin itu ada yang lulus mahasiswa tahun 2023 itu lulus dalam 1 tahun 6 bulan ya. Jadi 1,5 tahun itu wisuda bulan Maret kemarin. Ya, jadi kalau 2 tahun kan sampai September jadi Bapak Ibu, tapi Maret itu beliaunya sudah selesai. Seperti itu. Jadi kemudian prestasi lain mahasiswa kami juga mendapatkan hibah-hibah dari Dikti ya. Jadi setiap tahun itu ada hibah pasca sarjana ya. Jadi itu terkait dengan penelitian. Jadi penelitian tesisnya itu nanti mendapatkan pembiayaan dari Dikti. Ya, jadi nanti tentu saja kami dosen-dosennya yang ada di S2 Kesmas ini akan mendampingi ya mahasiswa-mahasiswa kami untuk tadi bisa berkompetisi untuk di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Nanti untuk prestasinya lebih detail akan disampaikan Bu Lulu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk SKS ya, SKS di kami itu sudah kita desain selesai dalam 3 semester. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu di semester 1, semester 2, dan semester 3 nanti Bapak Ibu itu sebenarnya bisa menyelesaikan untuk pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat. Ya. Jadi nanti sekitar 56 SKS itu bisa ditempuh dalam 3 semester. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu gambaran secara umum ya untuk prodi kami dan secara umum Fikes Unsud yang dimandigani Prof Budi Aji ini luar biasa, prestasinya sangat bagus ya. Di Unsud prestasinya luar biasa ya, selalu diapresiasi oleh Pak Rektor. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang berkenan bergabung dengan kami. Tadi sudah disampaikan Pak Dekan juga kita welcome Bapak Ibunya. Jadi nanti silahkan dan selama ini saya selalu meminta feedback dari mahasiswa itu tidak ada keluhan terkait dosen. Ya, jadi dosennya baik, dosennya mendampingi, kemudian gampang ditemui, dan itu merupakan salah satu yang sangat penting dalam saat menyelesaikan tesis gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukannya Pak Dekan itu luar biasa Pak Dekan itu untuk selalu memberikan bimbingan, arahan mahasiswa. Jadi tidak ada, selalu saya tanyain mahasiswa kesulitan nggak untuk menghubungi dosen untuk bimbingan dosen. Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu yang bisa kami tawarkan dari kami. Nanti monggo Bapak Ibu ataupun kolega atau teman-teman di institusi Bapak Ibu yang berkenan bergabung dengan kami, ya tentu saja lewat tetap proses untuk seleksinya seperti biasa
nggih Bapak Ibu ada seleksi-seleksi di kami, tapi intinya kami tentu saja welcome. Monggo nanti kalau berkenan untuk mendaftar di S2 Kesehatan Masyarakat kami akan senang sekali. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detail apa saja misalnya mata kuliah seperti apa, minatnya seperti apa, keunggulannya apa nanti akan disampaikan oleh Bu Lulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dwi atas sambutannya. Selanjutnya pengisian materi mengenai profil S2 Magister Kesehatan Masyarakat, kurikulum, peminatan, kemudian apa saja keunggulannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Lulu Nafisa SKM MKM. Untuk waktu kami persilahkan. Monggo, Bu Lulu. Baik, terima kasih Bu Nur Ulfa atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Prof. Budi Aji selaku Dekan Fikes, kemudian juga Bu Dwi Sarwani selaku Korprodi S2 Kesehatan Masyarakat, dan juga Bapak Ibu semuanya, pimpinan atau perwakilan dari instansi kesehatan, perguruan tinggi kesehatan, ataupun juga dari rekan-rekan alumni yang telah bergabung di Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya nggih Bapak Ibu semuanya. Meskipun secara online harapannya semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini dapat dipahami dan juga dapat meningkatkan minat nggih Bapak Ibu semuanya untuk kemudian mendaftar atau bergabung di prodi S2 Kesehatan Masyarakat. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk saya mewakili tim promosi S2 Kesmas Fikes Unsud akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan baik terkait dengan profil S2 Kesehatan Masyarakat, kemudian juga syarat-syarat untuk mengikuti seleksi maba S2 Kesehatan Masyarakat dan juga prosedur atau tata cara untuk pendaftarannya. Eh, Baik. Untuk yang pertama, untuk lokasinya, Pak Ibu mungkin pada penasaran ya, karena kan untuk metode pembelajarannya nanti kita ada online dan juga ada offline. Jadi nanti untuk di hari Sabtu itu Bapak Ibu nanti untuk kegiatan kuliahnya adalah dilaksanakan secara offline di Gedung D, Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Fikes Unsud. Jadi kami sudah ada ruang kuliah tersendiri khusus untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya yang melanjutkan S2 di Kesmas Fikes Unsud. Ini berarti lokasinya di seberang Dekanat Fikes. Jadi mungkin rekan-rekan alumni juga banyak yang familiar dengan gedung ini, lebih ke gedung perpustakaan ya. Jadi untuk kuliahnya di lantai 1, ruang kuliah S2 Kesmas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan dan juga Bu Korprodi, bahwa untuk S2 ini sudah berdiri sejak tahun 2021, namun untuk penerimaan maba itu memang baru di tahun 2022. Dan kami selalu konsisten menerima mahasiswa itu selalu sesuai dengan daya tampung, jadi selalu full kuota, Bapak Ibu. Alhamdulillah peminatnya itu tiap tahunnya ada peningkatan. Jadi kami yang tahun pertama itu 2015, tahun pertama itu ada 15, tahun kedua juga ada 15 daya tampung. Nah, kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga ini ada peningkatan penambahan daya tampung karena memang melihat banyak sekali animo dari para calon mahasiswa baru untuk S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk saat ini sudah terakreditasi baik sekali. Ini juga berkat dukungan dan support dari pimpinan Fikes Unsud dan juga dari para alumni serta stakeholder untuk prodi S2 Kesehatan Masyarakat. Harapannya nanti untuk kedepannya kita bisa terakreditasi unggul dan ini tentu juga butuh support dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk visi misi mungkin ini nanti bisa dilihat nih ya Pak Ibu, untuk visinya tentu mengikuti visi misi dari Unsud. Nah, untuk magister ini harapannya adalah untuk visinya adalah unggul di tingkat global dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat perdesaan berbasis pemberdayaan dan kearifan lokal pada tahun 2030.
Kemudian untuk misinya ini ada 4 misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan. Oh, sebentar. Sudah? Ya. Untuk misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan magister yang unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan. Kemudian yang kedua terkait dengan penelitian. Jadi ini sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis dan kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan tata kelola prodi magister yang kredibel dan akuntabel. Nah, untuk mungkin Bapak Ibu semuanya penasaran dengan tim teaching ya atau dosen yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya ketika kuliah di S2 Kesmas Unsud. Ini tadi ada Pak Dekan, ada Prof. Budi Aji, kemudian ada Pak Suratman, kemudian juga ada Prof. Dwi Sarwani, ada Bu Siwi, ada Prof. Lantip, ada Dr. Joko, kemudian juga ada Bu Arih, ada Bu Eri Wahyuningsih, ada Bu Erna, ada Bu Elviera, dan juga ada Bu Diah Umiyarni. Jadi untuk tahun ini kita ada pembukaan untuk 2 konsentrasi baru, yaitu em, promosi kesehatan dan gizi kesehatan masyarakat. Jadi di 3 tahun pertama kita hanya membuka 2 peminatan, yaitu AKK dan epidemiologi. Dan tahun ini kita telah membuka 2 peminatan lagi, yaitu promosi kesehatan dan gizi kesehatan masyarakat. Semoga untuk tahun-tahun ke depannya seiring dengan banyaknya permintaan atau demand dari eh, dari alumni dan juga dari para mitra dari stakeholder itu banyak juga yang meminta ada pembukaan prodi baru, namun tentu disesuaikan dengan kapasitas dari kami di prodi S2 Kesmas Unsud. Nah, untuk berikutnya terkait dengan kerjasama internasional, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan juga oleh Bu Korprodi bahwa untuk tahun ini, alhamdulillah kita ada peningkatan untuk kerjasama internasional. Ada 3 kerjasama baru yang diinisiasi, yaitu ada dengan University Science Malaysia, kemudian dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang terakhir yang sangat terbaru itu ada program kerjasama dengan Heidelberg University. Untuk tahun ini sudah dilaksanakan kick-off meeting, jadi sudah resmi terjalin kerjasama antara Fikes Unsud dengan Heidelberg University. Dan untuk saat ini juga kami sedang membuka seleksi untuk short course mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat yang akan mengikuti tadi short course di Heidelberg di Jerman pada bulan Agustus 2025. Itu nanti short course-nya temanya atau topiknya adalah kaitannya dengan eh, proposal grant writing, ya, menyusun proposal grant atau hibah untuk internasional ya, yang tentu yang bergengsi. Gitu. Nah, kemudian ini nanti kerjasamanya sampai 4 tahun ke depan Bapak Ibu semuanya, jadi sampai tahun 2028, dan insya Allah setiap tahunnya ada program kaitannya dengan pengiriman mahasiswa ke Jerman. Ada yang durasinya sekitar 10 hari, ada juga yang nanti sekitar 3 bulan ya Bu. 3 bulan. 3 bulan itu nanti yang dari Jerman yang ke sini dan juga untuk yang tim teaching. Jadi harapannya nanti ada pengalaman internasional untuk Bapak Ibu yang melanjutkan prodi S2 di kesehatan masyarakat. Selain itu juga ada beberapa kegiatan pengembangan akademik yang lainnya. Ada guest lecture dari Arizona University, kemudian juga ada tadi yang dengan Heidelberg University, lalu juga sudah ada beberapa kegiatan pengabdian, karena ini semuanya inline dengan visi misi dari Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Fikes Unsud. Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini kami membuka 4 konsentrasi atau 4 peminatan. Yang pertama ada Administrasi Kebijakan Kesehatan atau AKK, kemudian kesehatan, dan ada gizi kesehatan masyarakat. Ini semuanya masing-masing nanti sudah ada tim teachingnya. Tadi ada Prof. Budi dan Bu Arih di AKK, kemudian ada Prof. Dwi, Bu Siwi, dan juga Pak Suratman di epidemiologi, kemudian juga nanti ada Bu Dr. Elviera di promosi kesehatan, ada Bu Erna, dan juga ada Bu Diah di gizi kesehatan masyarakat. Nah, untuk masa studinya Pak Ibu, ini bisa ditempuh dalam 3 semester.
Jadi sudah ada beberapa alumni yang mahasiswa yang menyelesaikan pendidikannya selama 3 semester. Bahkan ada yang 1,5 tahun nih, Bu, 1,5 tahun, 1,8 eh, bulan ya itu sudah ada berapa yang menyelesaikan dalam waktu 3 tahun karena emang 3 semester karena emang didesain tadi mahasiswa tuh bisa mulai menyusun atau merancang tesisnya. Bahkan dari semester 1 tuh sudah mulai diarahkan untuk merencanakan tesisnya. Kemudian untuk waktu kuliahnya, Bapak Ibu, ini juga yang sering masih apa ya, yang sering ditanyakan oleh calon pendaftar untuk S2 Kesmas Unsud. Nah, untuk waktu kuliahnya ini untuk Rabu sampai Jumat kita fasilitasi secara online dan dimulai dari pukul 4 sampai dengan selesai. Nah, namun untuk hari Sabtu itu kami hanya apa namanya dilaksanakan secara offline. Ini dimulai sekitar pukul 10.30 sampai sore ya, Prof. Biasanya sampai sore. Nah, ini masih banyak yang kayak meminta apakah bisa online untuk hari Sabtu, namun dari kami sekali lagi hanya bisa memfasilitasinya adalah secara offline. Jadi belum belum ada kelas khusus karyawan. Jadi semuanya masuk di kelas reguler dengan mekanisme yang ada di eh, layar. Jadi ada online di Rabu sampai Jumat dan offline di hari Sabtu. Untuk gelarnya nanti adalah Magister Kesehatan Masyarakat atau MKM. Ini gambaran kurikulumnya, Bapak Ibu. Jadi untuk semester 1 itu yang 21, semester 22, semester 3 yang 13 SKS. Jadi total SKS minimal yang harus diambil adalah 56 SKS. Ini mengikuti semester 1 yang 22. Ini maaf Bapak Ibu ada tertukar posisinya. Jadi semester 1 yang 22, semester 2 21, dan semester 3 ada 13 SKS. Jadi artinya sebetulnya dari awal sudah kita kembangkan agar Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyelesaikan di 3 semester. Karena kan kaitannya nanti dengan UKT, dengan izin belajar, dan sebagainya gitu. Jadi nanti, apalagi tadi disampaikan oleh Prof. Dwi juga dari hasil apa namanya monitoring atau evaluasi kinerja dosen itu semuanya menilai sangat baik untuk kinerja dosen S2 Kesehatan Masyarakat Fikes Unsud. Jadi harapannya ini juga nanti bisa lebih meningkatkan minat Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendaftar di Prodi S2 Kesmas Fikes Unsud. Ini sudah mengikuti ketentuan yang terbaru kaitannya dengan jumlah kurikulum yang jumlah SKS minimal yang harus diikuti oleh Bapak Ibu semuanya jika mengambil Prodi S2 Kesmas. Untuk ini gambaran sebaran mata kuliahnya. Jadi nanti ada mata kuliah wajib dan juga nanti ada mata kuliah peminatan. Tadi sesuai dengan 4 peminatannya ada AKK, ada epidemiologi, ada promosi kesehatan, dan juga nanti ada gizi kesehatan masyarakat. Jadi semester pertama nanti mata kuliah wajib semua, kemudian baru nanti di semester 2 itu mulai masuk ke mata kuliah khusus peminatan. Nah, di yang semester 3 ini katanya dengan tesis supaya apa namanya nanti Bapak Ibu semuanya ada eh, kewajiban untuk menyusun tesis termasuk dengan kewajiban untuk publikasi hasil penelitian Bapak Ibu semuanya. Ini sebaran mata kuliahnya nanti akan kami update juga di web S2 untuk gambaran Bapak Ibu semuanya. Ini jadi untuk semester 1 22 SKS, kemudian semester 2 ini ada 21 SKS. Ini untuk yang mata kuliah wajib ada 8 SKS, dan nanti mata kuliah peminatan sesuai dengan peminatan yang diikuti oleh Bapak Ibu semuanya ada 13 SKS. Ini untuk semester 3. Nah, ini tadi gambaran untuk semester 3-nya. Ini kan biasanya pada bertanya-tanya ya Bapak Ibu untuk tesisnya berapa SKS, kemudian apakah ada kewajiban publikasi atau tidak. Nah, ini ketentuannya. Jadi ada residensi 3 SKS, kemudian sempronya 2 SKS, sebenarnya hasilnya 2 SKS, ada ujian tesis 3 SKS, dan ada publikasi 3 SKS. Tapi nanti ada ketentuan yang lain itu kaitannya dengan publikasi. Kalau misalkan sudah publikasi di Scopus, itu nanti akan dikonversi di ujian tesis. Jadi untuk ujian tesis nanti ada beberapa
ketentuan lain yang berlaku di S2 Fikes Unsud. Kemudian ini untuk mata kuliah peminatan. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang, karena masih ada beberapa yang bertanya, Bu Lulu, ini untuk misalkan saya S1-nya di sini, kerja di sini, nanti lebih baik mengambil peminatan apa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat untuk gambar mata kuliahnya di tiap peminatan sebagai gambaran untuk penentuan kira-kira Bapak Ibu semuanya lebih apa ya, lebih membutuhkan peminatan yang mana yang sesuai dengan em, apa karir atau jabatan Bapak Ibu semuanya di instansi tempat kerja. Kemudian ini untuk AKK, lalu ini untuk si seterusnya. Dan kemudian yang terakhir untuk peningkatan promosi kesehatan. Nah, ini beberapa sistem akademik dan pembelajaran yang ada di S2 Kesmas Unsud. Nanti ini lebih detail akan disampaikan ketika Bapak Ibu sudah diterima di S2 Kesmas Fikes Unsud. Nanti kita ada PKKMB atau pengenalan kegiatan mahasiswa baru. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai sistem e-learningnya bagaimana, kemudian kaitannya dengan nanti apa penugasan, terus pembimbingan, tesis dan sebagainya akan disampaikan di PKKMB S2. Jadi ada PKKMB S1 dan juga ada PKKMB khusus untuk prodi S2. Bahkan nanti ada outbound-nya juga, Pak Ibu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu nanti kita ada PKKMB yang online, pemaparan semua kaitannya dengan sistem akademik, kemudian apa hak dan kewajiban mahasiswa, dan nanti juga ada kegiatan apa bonding untuk para mahasiswa baru di S2 Kesmas Fikes Unsud. Ini untuk fasilitas yang ada, jadi kita punya ruang kuliah khusus untuk S2, ruang tutorial, ruang kerja mandiri, dan juga beberapa laboratorium pendukung untuk kegiatan belajar mengajar di Prodi S2 Kesmas Unsud. Kemudian ini beberapa kegiatan yang tadi ya, yang apa namanya, yang menjadi keunggulan juga di Prodi S2 Kesmas Fikes Unsud. Kita sudah secara setiap tahun kita rutin ada visiting profesor, ada guest lecture dari berbagai apa namanya ahli ya. Ini ada dari Dhaka University kaitannya dengan global health, ada dari Mahidol kaitannya ini kemarin dengan mixed method atau kualitatif. Kemudian ya ini beberapa yang memang ini semuanya sangat dibutuhkan Bapak Ibu semuanya ketika mengikuti apa program studi pasca sarjana Kesmas Fikes Unsud. Ini ada kaitannya dengan karir, kemudian kaitannya dengan bibliometrik, ya, kemudian systematic review, global health, CKN, dan juga banyak sekali Bapak Ibu semuanya workshop-workshop ataupun apa lecture visiting profesor yang telah diselenggarakan oleh Prodi S2 Kesmas Fikes Unsud. Nah, ini untuk prestasi dosen, jadi mahasiswanya juga masih berprestasi, dosennya juga berprestasi gitu. Nah, untuk prestasi dosennya ini sangat luar biasa, tadi baik dari Prof. Budi, dari Prof. Dwi, dari Bu Siwi, ya, dan sebagainya, itu semuanya masing-masing merupakan ahli di bidangnya masing-masing, ahli di AKK, ahli di epidemiologi, Promkes, dan juga Gizi Kesmas. Ini ada setiap tahunnya rutin menerima hibah penelitian, baik skala nasional maupun internasional, kemudian juga sudah menjadi apa visiting profesor di beberapa institusi, kemudian keynote speaker, reviewer jurnal, dan pengurus di berbagai organisasi profesi. Termasuk kemarin ya, Prof. Budi juga termasuk apa namanya ranking berapa ya kaitannya dengan apa penulis di Scopus. Kemudian ini untuk prestasi mahasiswa. Jadi mahasiswa juga luar biasa karena tadi dorongan dan dukungan dari para dosen yang sangat luar biasa sehingga mahasiswanya juga banyak yang berprestasi. Ada yang mengikuti ini Olimpiade Public Health yang rutin diselenggarakan tiap tahun oleh IPTKMI. Ini menjuarai di poster, kemudian karya inovasi, kemudian juga ada best presenter di International Conference of Health Science, kemudian juga terbaik 2 di pelatihan penanggulangan KLB, dan juga beberapa sudah menghasilkan HKI, hak kekayaan intelektual. Ada yang berupa komik, ada juga beberapa yang berupa karya tulis yang lainnya. Nah, ini juga yang mungkin Bapak Ibu yang tunggu-tunggu kaitannya dengan syarat pendaftaran.
Jadi kami menerima calon mahasiswa dari lulusan S1 dan juga D4. Nah, tapi nanti ada ketentuan matrikulasi untuk yang lulusan non-Kesmas. Nah, untuk mekanisme matrikulasinya mungkin nanti bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Nanti akan disampaikan juga mungkin oleh Prof. Dwi. Kalau yang tahun kemarin sih online, ya, Prof. Untuk matrikulasinya online selama 2 minggu. 2 minggu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang dari non-Kesmas mungkin bisa agar diperhatikan ya kaitannya dengan nanti ada ketentuan untuk matrikulasi. Kemudian mempunyai sertifikat TOEFL dan TPA yang masih berlaku. Jadi ini monggo nanti boleh TOEFL Lite, boleh TOEFL ITP, boleh juga IELTS. Yang penting ini menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dari Bapak Ibu semuanya. Dan juga TPA yang masih berlaku. Ini juga TPA nanti boleh dari lembaga mana saja. Gitu. Yang penting masih berlaku ya dan juga emang nanti ada keterangan skornya berapa. Nah, untuk IPK-nya minimal 2,75. Untuk TPA itu juga nanti di Unsud juga membuka nih Bapak Ibu ada bisa dicek di websitenya upap.unsud.ac.id. Nanti nah ini. Jadi Unsud juga sudah menyelenggarakan tes TPA, bisa dicek di websitenya. Nanti di halaman paling pertama sudah ada jadwal yang dibuka untuk bulan sekian, bulan ini atau bulan depan itu sudah ada ketentuannya, termasuk kuota pendaftar. Itu misalkan apakah sudah full kuota atau nanti masih ada kuota yang bisa Pak Ibu semuanya ikuti. Tapi ini memang tesnya harus datang, tidak bisa bukan yang online. Jadi harus datang ke Pascasarjana Unsud. Nah, untuk jadwal pendaftaran untuk gelombang 1 dibuka sampai dengan tanggal 9 Juni 2025 dan nanti gelombang 2 dibuka dari 3 Juli sampai 28 Juli 2025. Jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan Bapak Ibu untuk mempersiapkan berkas-berkas syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk mendaftar di Prodi S2 Kesmas Unsud. Untuk pendaftarannya tadi mekanisme syarat-syarat, kemudian form atau template dokumen ya, kemudian juga jadwal, link-link, kontak person dan sebagainya itu sudah ada semuanya di web pasca.bapendик.ac.id. Mungkin saya buka dari situ aja sekalian ya. Coba stop share dulu. Share. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semuanya? Jadi nanti untuk websitenya atau link utamanya itu adalah di pasca.bapendik.unsud.ac.id dengan program S1, apoteker, dan juga untuk pasca. Nah, untuk jadwal di jadwal. Bisa diklik. Ya. Nah, jadi untuk jadwal pendaftaran ini sudah ada semuanya, termasuk kita juga membuka untuk RPL. Tapi untuk RPL, rekognisi pembelajaran lampau, ini baru kita buka di gelombang 2, dan juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini gambarannya Bapak Ibu untuk jadwal penerimaannya. Jadi nanti mulai dari pendaftaran online, Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar di link ini, pasca.bapendik.unsud.ac.id. Kemudian nanti juga ada penerimaan berkas dokumen pendaftaran. Nah, untuk gelombang 1 itu paling lambat diterima di hari Kamis 19 Juni 2025. Ini bisa dikirim langsung, diantar langsung ke Gedung Pasca. Tadi Gedung Pasca itu yang kirimnya di Gedung Pasca ya Pak Ibu, bukan dikirim ke Gedung Kesma Efikes. Jadi dikirimnya langsung ke Sekretariat Pasca Sarjana Unsud. Itu masih di dekat berarti di Gedung MM. Di Gedung MM nanti bisa dititipkan di resepsionis di front office ya paling di lantai 1. Nanti Bapak Ibu menyerahkan berkas dan akan menerima bukti penyerahan berkas pendaftaran tuh. Atau bisa juga menggunakan layanan ojek online atau kurir untuk mengirimkan berkasnya. Jadi bisa langsung diantarkan sendiri dan juga melalui jasa pihak ketiga. Nanti ada seleksi wawancara untuk selama ini
kami wawancaranya adalah secara online, jadi dengan Zoom meeting ya, Prof, atau dengan Google Meet, nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk seleksi tahapan yang berikutnya, wawancara. Nah, kemudian pengumuman, nanti baru ada registrasi online, dan lain-lainnya sampai nanti kuliah perdana itu dimulai di sekitar bulan Agustus 2025. Nah, untuk matrikulasi nanti ini juga nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh masing-masing prodi yang menyelenggarakan program matrikulasi. Nah, ini untuk persyaratan S2 ini juga bisa dilihat di web ini. Untuk persyaratan sebentar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti ada jalur reguler dan juga nanti ada untuk yang jalur RPL itu nanti ada web tersendiri untuk yang jalur RPL. Untuk reguler kurang lebih itu tadi ya menyiapkan ijazah di sini, ijazah dan transkrip akademik, kemudian surat pernyataan mengenai jaminan biaya. Ini semuanya sudah ada formatnya Bapak Ibu, tinggal diklik ya linknya ada. Kemudian ada rekomendasi akademik, ini dari 2 orang yang mengenal Bapak Ibu semuanya, bisa dari dosen pembimbing akademik ataupun juga bisa dari pimpinan di tempat kerja. Kemudian ada pas foto, lalu ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi sertifikat hasil TPA, ya. Ini ada ketentuannya, kemudian ada fotokopi sertifikat tes bahasa Inggris, sama tadi ya, dan kemudian juga nanti ada fotokopi sertifikat akreditasi Prodi S1 Bapak Ibu semuanya. Lalu ada ya surat izin belajar bagi yang sudah bekerja. Nah, ini semuanya nanti dikirim ya masing-masing 2 rangkap dikirim ke Sekretariat Pasca Unsud di nanti bisa di ini ya Bapak Ibu lokasinya sangat gampang dicari. Kemudian untuk biaya pendidikan juga bisa dicek Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran nanti kira-kira dibutuhkan berapa nggih untuk biaya pendidikannya. Untuk nah ini ada Kesmas, ada program magister sama ada yang jalur RPL. Nanti bisa dilihat ya Pak Ibu untuk registrasi butuh biaya berapa, kemudian SPP per semester, lalu untuk registrasi mahasiswa baru, matrikulasi, ini semuanya sudah ada di website Pasca Data Pendek ini. Kemudian juga termasuk ada petunjuk pembayaran. Jadi beberapa itu masih ada yang menanyakan bagaimana cara untuk membayar ya, kemudian kapan bisa mendapatkan kartu ujian dan sebagainya. Itu secara lebih lengkap Bapak Ibu semuanya juga bisa langsung download user manual pendaftaran SPMB Pasca Sarjana. Itu sudah lengkap semuanya step by stepnya, ya. Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti yang ada mulai dari pendaftaran akun, kemudian nanti sampai dengan nanti tahap finalisasi. Ini tinggal di-download saja user manualnya dan nanti diikuti setiap tahapan yang ada. Kemudian sebentar, saya balik ke PPT lagi. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini khusus nanti untuk beasiswa ya. Itu sementara yang ada baru untuk lulusan mahasiswa Unsud, jadi yang fresh graduate ya, yang kurang dari 1 tahun, kemudian melanjutkan prodi S2 di Kesmas Fikes Unsud. Tapi ini juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku, harus mengikuti tahapan-tahapannya ada ya, sampai nanti kemudian mendapatkan suatu keputusan bahwa Bapak Ibu yang bersangkutan itu mendapatkan beasiswa atau keringanan UKT sekitar 50%. Kemudian ini tadi untuk media promosinya, nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa mencermati di di posternya. Ada yang untuk jalur reguler dan juga untuk yang RPL. Untuk yang RPL, kami hanya membuka yang tipe A2. Jadi ini adalah untuk yang rekognisi pembelajaran lampau digunakan untuk mengurangi jumlah SKS yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi magister. Jadi ini hanya untuk yang memenuhi persyaratan yang ada. Syaratnya mulai dari ini hanya dibuka untuk minat AKK, kemudian lulusan S1 atau D4 kesehatan,
memiliki pengalaman bekerja minimal 10 tahun dan pernah menduduki jabatan struktural di instansi kesehatan. Karena kemarin masih banyak yang bertanya apakah yang dari diploma bisa mengikuti yang RPL untuk S2 dan sebagainya. Ya, jadi untuk saat ini kita hanya membuka RPL yang tipe A2. Jadi hanya untuk yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya, ya, dan nanti akan ada assessment dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah SKS yang akan dikonversikan. Kemudian ini untuk leafletnya nanti bisa kami kirimkan juga di kolom chat, nih, Bapak Ibu, barangkali ada yang membutuhkan untuk media promosinya. Kemudian eh, detail alur nanti sudah ada semuanya. Saya langsung aja ke ini nanti sebentar. Nah, ini tadi kaitannya dengan beberapa program unggulan kami, ya, dokumentasi kegiatan kami. Ini saat ini kami sedang membuka ini untuk seleksi short course di Heidelberg University. Ya, ini kemudian ini juga kegiatan kami kemarin bersama narasumber bersama mitra dari Heidelberg, ada workshop internasionalisasi kurikulum S2 Kesmas. Karena kami nanti rencananya adalah akreditasi internasional untuk S2 Kesmas Fikes Unsur. Ini kegiatan kick-off meeting, jadi kami bulan Februari kemarin sudah resmi ada bekerja sama dengan Heidelberg University. Kemudian ini kegiatan workshop internasionalisasi kurikulum. Kemudian ini ada 2 mahasiswa asing, ya, Prof. Jadi kami pertama kali membuka S2 itu kami langsung mendapatkan 2 mahasiswi asing dari PNG, dari Papua Nugini. Dan mereka berdua sudah lulus semuanya, bahkan salah satunya mendapatkan award dari pemerintah Australia kaitannya dengan paper nih, Bu. Kaitannya dengan paper. Jadi dan memang sampai saat ini masih berkomunikasi intens dengan pihak Prodi S2 Kesmas Fikes Unsur. Kemudian ini kegiatan PKKMB di sini yang terakhir kemarin ke Pangandaran, ya. Kemarin ke Pangandaran, kemudian ini kegiatan workshop kualitatif, kemudian ini seminar proposal, seminar hasil, ini kegiatan dengan Heidelberg juga, kemudian ini prestasi mahasiswa Prodi S2. Ini kemarin ada yang, jadi angkatan pertama itu ada yang lulus 1 tahun 8 bulan. Ini ada 3 mahasiswi, termasuk yang satu ini yang dari Papua Nugini. Jadi ternyata yang sebenarnya kaitannya dengan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan S2 itu memang sangat mempengaruhi ketepatan lulus di prodi S2. Kemudian ini yang Bu Anissa, ini selesai di 1,5 tahun. Ini masuk 2023, lulus di Maret kemarin, Ibu. Maret kemarin sudah lulus S2 Kesmas Fikes Unsur. Ini juga apresiasi untuk para mahasiswi S2 yang mendapatkan hibah penelitian pasca sarjana dari DRTPM Kemendikbudristek tahun 2024. Jadi ada 2 tim yang mendapatkan hibah penelitian pasca sarjana. Dan ini memang ya. Oh, dan ini mendapatkan mendapatkan hibah sekitar 35 juta untuk penelitian pasca sarjana. Ini tentu ya dengan adanya Prof Budi, Prof Dwi, Bu Siwi, ya, yang sangat yang selalu rutin ya mengikuti hibah-hibah, ya tentu merupakan sebetulnya merupakan peluang yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semuanya mengembangkan kompetensi kaitannya dengan penulisan proposal penelitian, proposal pengabdian dan sebagainya. Kemudian ini KKMB tadi, ya. Jadi kita tiap tahun ada KKMB karena memang Bapak Ibu semuanya tentu perlu bekal, ya, untuk nanti bisa menyelesaikan studi di S2. Jadi kami ada PKKMB untuk prodi S2. Nah, ini kegiatan yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi sangat banyak sekali, sangat produktif sekali prodi S2 Kesmas Fikes Unsur. Tiap semesternya selalu ada guest lecture, workshop, ya, kuliah tamu yang memang dibuka atau bisa diikuti oleh mahasiswa S2 Kesmas Fikes Unsur. Ini ya.
Demikian Bapak Ibu untuk beberapa gambaran ya mulai dari tadi kaitannya dengan profil S2, kemudian juga kegiatan-kegiatannya ada dan juga tadi tata cara untuk mendaftar di prodi S2 Kesmas Fikes Unsud. Untuk jika ada pertanyaan lebih lanjut ya nanti bisa kita bahas di sesi setelah ini ataupun juga nanti bisa melalui kontak person yang ada. Demikian Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke Bu Ulfa selaku moderator. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lulu atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Bu Lulu atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada peserta barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Kemudian bisa juga melalui kolom chat. Tadi di kolom chat sudah ada kurang lebih 7 pertanyaan Bu Lulu dan Prof. Dwi. Mungkin saya sampaikan deh satu-satu. Tadi dari Bu Mita menanyakan bahwa ada persyaratan ya untuk surat izin dari instansi. Sementara instansi yang bersangkutan belum bisa mengeluarkan surat izin tersebut. Padahal secara informal sudah diizinkan. Nah, ini apakah wajib menyertakan surat izin instansi atau tidak? Mungkin dijawab terlebih dahulu, monggo Prof. Dwi atau Bu Ya, Lulu. Yes, baik, terima yes. kasih. Baik, terima kasih Bu Lufa. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Mita Rosadi. Ini terkait dengan syarat ya. Tadi salah satu syarat untuk mendaftar adalah surat izin atasan bagi yang sudah bekerja gitu ya. Jadi kalau Bu Mita ini masih P3K, saya rasa itu bisa di skip ya, artinya tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu ASN dalam tanda kutip ini PNS bukan P3K, mungkin dari atasan langsung bisa disertakan. Ya, jadi misalnya staff di P2 atau apa nanti dari bisa kapitnya misalnya seperti itu boleh disertakan. Jadi kalau P3K saya rasa tidak perlu, nggak apa-apa. Gitu geh, Pak Dekan geh. Ya, Itu gitu Bu, Bu Mita, ada feedback Bu Mita? bisa Bisa bertanya. bertanya langsung? Iya, monggo Bu Mita untuk menyampaikan feedbacknya. Oke, baik, terima kasih Bu sebelumnya jawabannya ya. Berarti saya izin make sure lagi Bu. Berarti untuk barangkali ya nanti saya mungkin mau coba daftar gitu. Persyaratannya untuk surat izin belajar berarti di skip aja ya begitu maksudnya Ya, tidak perlu melampirkan tidak gitu. perlu. Ya, tidak perlu melampirkan untuk yang hard file yang dikirim ke pasca, tidak Oh perlu. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Terima kasih ya, jawabannya. ya, baik. Terima kasih Bu Mita. Oke, terima kasih Bu Prof. Dwi dan Bu Mita. Selanjutnya, mungkin ada yang mau raise hand bertanya langsung, silakan di sela-sela pertanyaan yang dari kolom chat, Bapak Ibu. Ya, Oke, kalau kalau belum ada, saya bacakan kembali, nggih. Di kolom chat ada beberapa alumni ini, Bu Prof. Dwi, Pak Dekan, dan Bapak Ibu dosen semua. Ada Mechiko, alumni 2010. Kemudian Riko Jati dan Arya Jati. Ini ya, pertanyaannya nyambung dari ketiga alumni ini. Apakah ada beasiswa atau beasiswa tersebut hanya untuk fresh graduate? Kalaupun tidak ada, apakah ada potongan untuk mahasiswa alumni yang sudah lama begitu? Silakan Prof. Dwi, ya, Pak Dwi. baik. Terima kasih alumni dan Bapak Ibu semuanya. Jadi UKT kita itu termasuk paling murah ya, Pak Dekan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, kita itu UKT-nya hanya 9 juta per semester. Ya, Bapak Ibu bisa bandingkan sekarang biaya pendidikan S1, S2 dengan perguruan tinggi lain, kita masih sangat terjangkau dengan
9 juta ya per semester lah. Terkait dengan beasiswa, memang yang disediakan di Unsud Bapak Ibu itu modelnya jadi mahasiswa membayar dulu ya. Jadi UKT pertama itu dia harus membayar dulu misalnya 9 juta. Kemudian kalau yang bersangkutan itu fresh graduate itu adalah dia lulusnya itu untuk mendaftar ke S2 itu belum 1 tahun, nanti maka di sela-sela semester yang berjalan itu bisa mengajukan terkait dengan keringanan UKT. Dan selama ini 2 angkatan kami itu sudah ada yang mendapatkan. Ya, jadi bayar dulu 9 juta, kemudian nanti di tengah perkuliahan gitu ya, nanti mengajukan surat, kemudian baru nanti kalau sudah disetujui Pak Rektor, dia akan reimburse mendapatkan potongan 50%. Jadi mendapatkan potongan 4,5 juta. Itu dikembalikan, tapi syaratnya memang harus alumni Unsud. Ya, alumni Unsud ini bisa dari kedokteran, misalnya dari keperawatan, farmasi, kesmas, boleh ya, tapi maksimal 1 tahun dari lulus ya, itu sudah mendaftar di S2 Kesmas. Seperti itu untuk beasiswanya, nanti mohon monggo Bapak Ibu kalau mencari ke sumber lainnya nggih, tapi yang disediakan di Unsud adalah seperti itu ya, yang untuk fresh graduate. Ya, mungkin itu untuk beasiswa. Ada feedback kah dari alumni yang sudah lama atau yang masih baru? Ya nih 3 nih tadi, Magico, Riko Jati, dan Arya Jati. Monggo silakan feedbacknya ini. Ya, mohon Seperti izin Ibu. Nggih, Terima kasih silakan. atas informasinya Ibu Dwi, Ibu Ulfa. Ternyata untuk alumni kayaknya harus nyari sendiri di luar Bu ya. Ya Mas Riko, Iya kan Bu. nanti kuliahnya Baik. hanya Sabtu Mas Riko yang datang ke sini ya. Artinya lainnya kan bisa online. Artinya saya rasa misalnya Bapak Ibu kan tidak perlu butuh tempat khusus yang misalnya harus standby lama ya di sini ya. Jadi misalnya mau berangkat sore atau misalnya sekitaran beberapa alumni kami, mahasiswa kami dari Cirebon, dari Pangandaran itu di Lajo ya. Jadi mereka berangkat pagi-pagi karena tadi kan kuliahnya nggak siang ya. Jadi masih bisa terjangkau Mas Riko, seperti itu. Iya Bu. Ya, Yang dari Bekasi nggak ada Bu ya? kemarin paling jauh Cirebon sama mana ya Bu? Iya, Pangandaran. Cirebon ya. Pangandaran agak deket ya Pak Budi. Hmm. Sama Jogja, sama Jogja. Ya kalau Iya, Mas Riko baik. sambil mengenang Purwokerto kembali kan. Siap, ya, Bu. Siap. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, Mudah-mudahan ya, kan sana sehat selalu. ya, Siap. ya, ya, sukses selalu Mas Riko. Terima kasih Bu. Ya, ya. Eh, terima kasih Bu Prof dan Mas Riko ya. Tadi sebetulnya bisa tiap weekend ke sini juga tidak apa-apa ya untuk mengenang dan mungkin nostalgia ya tempat-tempat nongkrong jadi pas saat mahasiswa. Oke, Oh ya, eh, sedikit sebentar Bu, ya Ulfan silakan Bu Prof. menambahkan. Bapak Ibu untuk kuliah yang hari Sabtu itu paling hanya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi semester 3 itu sudah tidak ke Purwokerto setiap Sabtu. Jadi hanya sesekali saat bimbingan saja. Nah, sekarang ini saat mudah ya untuk bimbingan ya, tinggal ditaruh bisa nitip teman, kemudian nanti hanya sekali bimbingan janjian dengan dosennya gitu. Jadi yang Bapak Ibu membutuhkan waktu effort agak mungkin perkuliahan itu yang hari Sabtu itu pun hanya maksimal tadi 2 semester. Di semester 3 sudah tidak ada hari Sabtu harus ke kampus. Gitu nggak, perkuliahannya hanya semester 1 dan semester 2. Ya. Nggih, seperti itu Bu Ulfa, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bu Prof. Tadi ya, jadi hanya kuliahnya 1 tahun saja Mas Riko ya. Di sini juga banyak wahana wisata baru ya, kemudian tempat makan dan lain sebagainya. Barangkali ada perubahan yang signifikan ya. Mohon maaf ini bercanda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Pandu ya. Ini RSGM Unsut ya.
apakah ada potongan pembiayaan untuk pegawai internal, Bu Prof dan Pak Dekan? Karena tadi sempat menyinggung ada peraturan rektornya ya. Jadi monggo silakan direspon Bu Prof dan Pak Dekan dulu. Pak Dekan, mungkin Pak Dekan yang untuk pegawai unsut ada nggak Pak Dekan? Baik, terima kasih ini atas atensinya. Kita mengikuti peraturan yang ada saat ini kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan memang insentif yang diberikan saat ini yang kami ajukan adalah sesuai dengan aturan rektor adalah tadi bagi mahasiswa fresh graduate. Artinya bagi mahasiswa yang belum 1 tahun ya Prof Dwi ya, yang belum 1 tahun ini yang memperoleh hak untuk mendapatkan potongan 50%. Untuk pegawai unsur memang saat ini belum ada ketentuan payung hukumnya dari kami sehingga kami belum bisa menyampaikan apa eh, secara apa langsung artinya saat ini yang baru bisa ya alumni begitu ya. Seperti itu, Pak Pandu. Ya, Mas Pandu, monggo barangkali ada feedback, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih atas informasinya, Prof. Budi, Prof. Dwi. Ya, ikut itu aja Mas Pandu. Nanti kan ada yang kita kerjasama dengan Heidelberg. Tuh, ada beberapa program saya rasa menarik nih. Pak Dekan, ada mahasiswa bisa ke Jerman gratis loh ini loh gitu. Yang ini nanti kita memberangkatkan yang Agustus ini 10 hari ke Jerman gratis tuh. Kan nggak perlu mengeluarkan biaya ya. Artinya kita juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa gitu ya. Kemudian kita juga mencari sponsorship untuk kegiatan-kegiatan kita gitu. Oke. Jadi seperti itu Mas Pandu. Semoga adanya program yang Heidelberg ini nanti menambah semangat Bapak Ibu untuk mau studi lanjut di S2 Kesehatan Masyarakat. Nggih. Oke, terima kasih Prof. Dwi dan Pak Dekan atas penjelasannya. Sepertinya pertanyaannya itu terkait beasiswa potongan pembiayaan ini mungkin efek efisiensi ya atau bagaimana? Oke, selanjutnya kami bacakan lagi untuk penanya dari Bu Rani Dinkes Pangandaran bertanya mengenai peraturan terkait dengan perkuliahan online atau offline. Nah, ini nggak tahu nih yang dimaksud Bu Rani inginnya yang online atau inginnya yang full offline gitu. Silakan monggo Apa tadi? Bu. Mumet Ini amat kayaknya tuh rambut Bu sampai naik. Bu Rani ini ingin bertanya apakah ada aturan menerangkan peraturan rektor tentang perkuliahan penyelenggaraan program studi magister kesehatan masyarakat atau dokumennya tentang perkuliahannya online atau offline. Kemudian kami ada yang mengatur perizinan untuk sekolah untuk nantinya kami mengajukan izin ke BKP SDM. Ya, eh sebenarnya kita reguler ya Bapak Ibu, kita tidak ada tanda kutip, kita sesuai aturan dari pemerintah. Jadi kita bukan perkuliahan jarak jauh. Jadi tadi kita memfasilitasi memang yang untuk Rabu sampai Jumat kita online ya, tapi untuk yang Sabtu itu kita wajib offline. Nah, untuk misalnya nanti diperlukan surat izin model kita kemarin juga dengan Pemda Banyumas dengan PKP SDM Banyumas itu juga memberitahu bahwa perkuliahan kita jadwalnya hari Senin jam sekian, hari Selasa jam sekian, Pak Dekan membuatkan Burani. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi kemarin juga itu digunakan dasar untuk BKP SDM untuk memberikan izin bagi mahasiswa dari Kabupaten Banyumas untuk studi di kami gitu. Jadi nanti silahkan Bu Rani ya tadi ya Bu Rani kalau membutuhkan nanti misalnya surat pernyataan Pak Dekan bahwa perkuliahan kita jadwalnya seperti ini ya yang itu kemarin juga digunakan oleh BKP SDM Banyumas dan kemarin juga izin untuk studi lanjutnya disetujui. Seperti itu Bu Rani nanti bisa kontak dengan kami ya biasanya kalau sudah diterima. Ya, adakah feedback dari Bu Rani? Kalau enggak lanjut. Monggo Bu Rani ada feedback Ya, atau Ibu sudah mohon jelas? izin, Ibu. Mohon izin, Ibu. Ya, silakan Bu.
Nah, iya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Eh, Kebetulan di kami di Kabupaten Pangandaran kan terdapat Pergub yang mengikat tentang izin seleksi tugas belajar. Jadi untuk PNS di Kabupaten Pangandaran kan diwajibkan untuk em, izin, jadi izin dulu ke BKPSDM. Kebetulan kalau memang untuk persyaratan dari Pergubnya tersebut bisa meminta ke dekannya, mungkin nanti dari kami itu bisa mengusulkan untuk mengeluarkan gitu. Soalnya kan kalau memang tidak ada tentang penjadwalan kuliah, apakah itu offline atau online itu, kami tidak bisa melaksanakan izin karena di kami itu harus ada izinnya, ada dua. Jadi izin seleksi yang diberhentikan dari jabatan atau izin seleksi yang tidak diberhentikan dari jabatan. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Rani. Ini juga artinya kita sudah 3 tahun ya Bu Rani untuk menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat ini, dan selama ini mahasiswa kami yang baik itu dinas di Kabupaten Purbalingga, dinas di Kabupaten Dinkes Banyumas, Dinkes kemudian Cilacap, itu semua keluar izin eh, studinya ya, izin tugas belajarnya dari PKPSDM. Jadi kemarin yang bersangkutan minta misalnya surat bahwa ya misalnya ada yang Banyumas ini minta surat keterangan, nanti Pak Dekan akan membuatkan bahwa perkuliahannya yang hari Rabu, Kamis, Jumat dilaksanakan jam sekian, kemudian kalau Sabtu jam sekian sampai sekian, kemudian ditandatangani oleh Pak Dekan, kemudian nanti diserahkan mahasiswa kepada BKP SDM, kemudian nanti surat izin untuk tugas belajarnya turun. Seperti itu Bu Rani. Jadi nanti insya Allah kita akan membantu ya untuk mahasiswa selama ini tidak ada kendala terkait dengan surat menyurat untuk izin studi lanjut. Dan semuanya diizinkan, keluar izin untuknya, untuk studi lanjutnya. Ya, lanjut Bu Ulfa. Terima kasih Bu Prof. Dwi dan Bu Rani. Pertanyaan selanjutnya dari Dek Siva S1 mahasiswa ya, masih mahasiswa. Bertanya untuk skor minimal TPA dan TOEFL. Nah, ini mungkin monggo Bu Ya, Lulu, Bu Prof. ya, untuk TOEFL dan TPA 450 ya, seperti di syarat. Nanti bisa dicek lagi di syarat untuk pendaftaran bahwa syarat untuk TOEFL dan TPA 450. Lah kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba ya, artinya misalnya kok saya belum sampai batas terakhir itu belum memenuhi, itu coba dulu ya. Artinya mungkin baru 400 Bu, saya baru 400 gitu ya. Ya silahkan daftar dulu aja ya, daftar dulu. Kemudian nanti bisa berproses misalnya sampai ujian proposal, tesis gitu ya. Itu sudah memenuhi nanti bisa lanjut gitu. Ya artinya misalnya saat saat mendaftar itu masih kurang, misalnya baru 425, misalnya TPA-nya juga 425, nggak apa-apa Bapak Ibu gunakan dulu untuk mendaftar, disertakan, dilampirkan, lah nanti kalau memang diterima, berarti Bapak Ibu nanti harus memenuhi saat sebelum ujian proposal tesis. Seperti itu nggih, Pak Dekan nggih. Ya, Oke, terima kasih Bu Prof. Dwi. Sudah jelas ya, Bu Siva. Selanjutnya dari Doni Juliana, ini kalau nggak salah alumni juga ya, Prof. Dwi. Tapi kurang lebih sama pertanyaannya tadi mengenai surat izin belajar dari instansi. Ini apakah boleh dari kepala puskesmas, bukan ya, dari ya instansi BP. ya. Nanti bisa kontak ke kami Bapak Ibu yang membutuhkan jadwal. Nanti Pak Dekan akan mengeluarkan surat keterangan ya. Jadi surat pernyataan bahwa jadwal perkuliahannya bla 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 yang sekiranya tidak mengganggu Bapak Ibu di puskesmas ya. Tadi sekitar mungkin perkuliahan kita setting jam 11, saya rasa nggak masalah. Ya nanti bisa berkontak dengan kami ya Mas Doni misalnya terkait dengan jadwalnya ya mau di setting jam 11, tadi kan sebenarnya realnya kita 10.30 nggih. Jadi misalnya jam 11 nanti kita siapkan seperti itu. Dan selama ini tidak masalah terkait dengan
surat izin belajar dari BKPSDM. Iya, artinya berarti bisa dari kepala puskesmas, nggih, Bu Prof. Ini Atau ini pertanyaannya bisa nggak surat izinnya itu dari boleh, kepala puskesmas? boleh, Oh, boleh. boleh. Kalau untuk daftar boleh, dari Oke, nggih. atasan tadi langsung boleh. Langsung langsung. Oke. Iya, boleh. Tidak Oke. harus kepala dinas misalnya gitu boleh. Oke. Yang penting kan justru yang kalau di puskesmas kan kepala puskesmasnya yang tahu kinerja Bapak Ibu di puskesmas. Ya boleh. Ya, saya rasa jelas, nggih, Mas Doni. Atau ada feedback ini? Kalau sudah jelas, Ya, Oke, sudah jelas. Terima kasih. ditunggu Mas Doni ke Purwokerto lagi. ya baru insya Allah. Ya, oke tuh sama Mas Riko tuh. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bu atau Pak ini, Bu Mardiati ya, dari Dinkes Banjarnegara mengenai RPL, Bu Prof dan Pak Dekan dan Bu Lulu. Jadi apakah untuk RPL itu program RPL khusus untuk pegawai yang pernah menjabat struktural atau yang sedang menduduki struktural? Apakah boleh untuk yang fungsional yang sudah masa baktinya 14 tahun dan jabatannya adalah ahli muda? Ye, Bu Mardiati je dari Dinkes Banjarnegara. Terima kasih pertanyaannya Bu Mardiati. Nanti akan ditambahkan Pak Dekan nggih terkait dengan RPL. Ye, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Bu Lulu bahwa RPL kita itu yang tipe A2 ya Bu Lulu ya. Ya, jadi kita itu mengkonversi kinerja Bapak Ibu dengan ada di Kesmas Ibu sudah ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan pelatihan misalnya ya. Lah, nanti bukti pelatihan dan seterusnya itu harus diupload Bapak Ibu ya, diupload di sistem nanti apakah itu bisa dikonversi dengan mata kuliah tertentu misalnya. Misalnya yang gampang saja mata kuliah misalnya penulisan ilmiah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah melakukan kegiatan untuk menyusun artikel ilmiah, ada buktinya, ada portofolio Bapak Ibu yang itu akan dinilai di tim seleksi gitu. Jadi memang tidak gampang untuk RPL ini. Jadi RPL ini keunggulannya adalah bisa bisa cepat ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan 1 tahun lebih sedikit bisa lulus. Kalau yang ini tadi kan bisa 1,5 tahun ya. Jadi ini tetap harus 1 tahun karena kalau nanti kurang dari 1 tahun tidak terekam di pangkalan data dikti. Jadi nomor ijazahnya nanti akan terkendala. Jadi harus 1 tahun misalnya lebih dari 1 hari nggak apa-apa tapi harus 1 tahun. Ya keunggulannya lebih cepat. Tapi Bapak Ibu pengalaman kami kemarin pembiayaannya lebih mahal. Untuk UKT-nya itu sama. UKT-nya 9 juta, tapi IP-nya bantuan pengembangan institusinya yang berbeda. IP-nya sekitar 20 sampai 25 juta Bapak Ibu. Untuk IP-nya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sama aja coba dihitung ya. Kalau tadi dengan 25 juta, kalau Bapak Ibu itu lulusnya dengan 3 semester dengan reguler itu sama. Padahal Bapak Ibu harus menyertakan seluruh portofolio saat bertugas itu jadi tadi misalnya sudah melakukan surveillance misalnya gitu ya. Jadi buktinya apa, kinerjanya apa tuh harus semuanya harus diupload. Tidak hanya ijazah saja. Karena tadi kita RPL-nya adalah yang A2. Jadi kinerja Bapak Ibu selama menduduki minimal 10 tahun ditambah tanda kutip tadi untuk struktural. Kenapa tadi struktural Bapak Ibu? Karena mata kuliah kami itu ada tanda kutip untuk S2 itu levelnya kan berbeda. Nji. Levelnya terkait dengan kemampuan untuk memanajerial ya. Jadi misalnya berpikir sistem gitu ya. Kepemimpinan dan berpikir sistem. Lah itu nanti buktinya Bapak Ibu apa misalnya kayak gitu. Lah itulah yang menyebabkan portofolionya memang harus lengkap dan tidak serta-merta kalau Bapak Ibu daftar di LPL itu akan diterima ya. Jadi nanti kita ada reviewer atau asesornya sendiri untuk menilai portofolio kinerja Bapak Ibu gitu ya. Yaitu akan nanti dilihat kalau mata kuliah ini
dilihat ya, buktinya apa nih gitu ya. Kalau ijazah saja, ijazah semua nggak bisa. Jadi, oh ini pernah membuat laporan ini, pernah mengikuti pelatihan ini, pernah mendapatkan sertifikat kompetensi ini lah, dan itu harus disertakan semua Bapak Ibu, dan nanti akan didilai oleh reviewer asesornya, kemudian nanti akan ini sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah itu atau enggak. Ya kalau memang bisa, maka nanti akan bisa diakui seperti itu. Nah, dan tadi kenapa harus struktural Bapak Ibu? Karena tadi nggih, di beberapa mata kuliah kami itu levelnya adalah manajerial ya. Jadi sudah levelnya itu tidak hanya di pelaksana gitu ya. Jadi oleh sebab itu jabatan struktural dalam hal ini menyusun laporan kegiatan, misalnya menghandle kegiatan investigasi dan seterusnya itu sudah dilakukan. Mungkin seperti itu Bu Mardiati, dan kalau dihitung tadi sebenarnya biayanya tidak lebih murah sebenarnya ya, karena tadi ini sama, ini hanya bayarnya tetap 2 semester, tapi ingat bayarnya adalah 25 juta untuk IP-nya. Seperti itu nggak Pak Dekan? Pak Dekan mungkin ada tambahan untuk RPL ini? Sudah sangat jelas sekali Oh, dari J. Prof. Dwi ini. Nggih. J, J. Clear Bu Mardiani. Clear G, Bu Mardiati, J. Jadi seperti itu Bu Mardiati, J. Oke, terima kasih Bu Prof atas penjelasannya. Eh, Bu Mardiati mungkin jelas atau ada feedback Bu? Sudah jelas Bu, untuk menjadi bahan pertimbangan nanti Ya, mau ambil reguler atau RPL. betul sekali Bu Mardiati. Bu Mardiati lebih enak reguler, temennya banyak tuh. Tanyain teman-teman yang kayak Bu Nunu itu kuliahnya itu Sabtu itu bawa Nunu. makanan bareng-bareng. Mereka makan bareng, menyenangkan Bu. Kalau Nggih, nggih. RPL tuh kuliahnya sendiri ya Pak Udekan ya. Nggih, Menyenangkan Bu. kuliah S2 gitu kayak Bu Mardiati nggih. Nggih, Nggih, kita nggih, Bu. tunggu di Nggih. unsur kayak Bu Mardiati. Matur Nggih. nuwun. Kalau Nggih. bareng-bareng motivasinya bareng-bareng nulis Iya, artikel, publikasi, tuh. tesis, Oke. menyenangkan sekali nanti Bu Iya. Mardiani. Nggih, gitu kayak Bu Mardiati. Ya. Terima kasih Prof. Dwi, Pak Dekan, dan Bu Mardiati. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Mbak Silmi Kafah ya. Dari S1 Unsil. Ini bertanya apakah model perkuliahannya sama? Maksudnya mungkin sama dengan yang Oh, ya. ya, ya. Ye, Monggo. ye, Mbak Silmi, jadi kita reguler ya. Nanti kita juga ada yang fresh Mbak Silmi. Jadi jangan khawatir ya. Tanda kutip mungkin kuliahnya dengan kepala puskesmas ada, nggak apa-apa. Justru kita itu saling bertukar pikiran gitu ya. Jadi oh Mbak Silmi nanti tahu kalau kepala puskesmas itu seperti itu toh gitu ya. Kemudian kalau pegawai P2 itu seperti itu ya, karena ini nanti kelasnya reguler, nanti kuliahnya bareng-bareng Mbak Silmi. Jadi waktu hari Sabtu itu kumpul bareng-bareng. Jadi menyenangkan kalau saya lihat mahasiswa S2 perkuliahan ya. Jadi nanti bareng-bareng di situ, kalau sudah mau pejabat itu, kalau sudah jadi mahasiswa ya jadi mahasiswa, lepaskan atributnya, mau kepala dinas, mau kepala puskesmas, mau direktur misalnya, saat jadi mahasiswa ya mahasiswa Mbak Silmila, nanti kita bisa sharing bareng-bareng ya. Tentu saja ada poin plus-plus ya, kalau mahasiswa fresh itu biasanya rajin, waktunya banyak. Lah ini nanti bisa saling kerjasama. Ya, nanti yang sudah pengalaman bisa menularkan informasinya ke yang fresh, fresh juga nanti bisa saling saling membantu dengan yang sudah bekerja. Seperti itu Mbak Silmi. Jadi nggak usah khawatir. Banyak di kami juga yang fresh ya. Jadi ada yang fresh. Jadi tidak semuanya kerja. Ya. Oke, saya rasa jelas nggih, Mbak Silmi ya. Jadi nanti tenang, di sini temennya banyak, bahkan bisa berinteraksi dengan yang S1 juga bisa ya. Kami juga gedungnya bersebelahan. Oke. Selanjutnya dari Vivin dari Ya. Dinkes Banyumas. Ini apakah ada beasiswa jalur prestasi untuk alumni, Bu Prof? Silakan. Ini sepertinya, halo Mbak Vivin ya. Mbak Vivin, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan juga, bahwa yang ada sementara ini Mbak Vivin itu adalah yang tadi nggih, yang fresh graduate
Itu yang ada ya untuk pengurangan UKT untuk 50% ya. Untuk yang jalur prestasi Mbak Vivi nanti kalau prestasinya bagus ya Pak Dekan ya, kita ada hibah-hibah contohnya tadi, hibah pasca sarjana. Itu dapat dari Dikti itu untuk menyelesaikan tesis itu 40 juta. Dan kemarin ada dua mahasiswa kami yang lolos ya tahun kemarin. Yang tahun ini ada dua mahasiswa yang ikut pendaftaran juga. Dan itu tentu saja seleksi Mbak Vivin. Artinya sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu berprestasi ya, sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan ya yang nanti bisa mendukung Bapak Ibu dalam menyelesaikan studi ya. Belum lagi misalnya Bapak Ibu terlibat dalam penelitian dosen misalnya diajak oleh Pak Dekan nih, Mbak Vivin bantuin penelitianku deh gitu ya. Nanti sekaligus tesisnya itu sangat memungkinkan Mbak Vivin. Jadi intinya kalau jalur khusus itu tidak ada ya, tapi tadi tawaran hibah-hibah penelitian baik dari berbagai sumber tadi ada Dikti, ada mungkin dana dari BLU Unsut ataukah dari dosen itu memungkinkan. Seperti itu Mbak Vivin, tapi kalau khusus sepertinya belum ada ya. Untuk karyawan juga tadi dari Mas Pandu tadi dari RSGMP tadi juga belum ada. Gitu ya Mbak Vivin. Terima kasih, Prof. Ya ya. Terima kasih Prof. Dwi dan Mbak Vivin. Pertanyaan selanjutnya mungkin penanya terakhir ya. Saya lihat di kolom chat sudah selesai. Apakah ada batasan kuota yang diterima di S2 Kesmas? Karena memang sebelumnya 2022 kalau nggak salah 15 nggih, Prof Dwi, kemudian 2024 jadi 20 lah. Untuk yang tahun ini bagaimana? Nggih, Bapak Ibu tentu saja ada kuota nggih. Makanya Bapak Ibu jangan menunggu sesi-sesi terakhir gelombang 2 nggih. Jadi kalau saat ini sudah syarat-syaratnya sudah mencukupi silakan segera daftar. Ya, gitu ya nggak harus menunggu gelombang 2 karena kita ada kuotanya, kita ada seleksinya, gitu ya. Jadi eh, yang saat ini masih saya terima itu masih sama sekitar 20 mahasiswa ya. Lah nanti kita Bapak Ibu akan bersaing nih gitu ya. Bersaing kan tentu saja tadi sudah disampaikan Pak Dekan prestasi kami ya prestasi S2 Kesmas itu juga Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya dari alumni, kemudian dari prodi kami gitu ya. Jadi silahkan segera mendaftar saja ya. Kalau kemarin masih sekitar 20-an. Jadi kita nggak ngambil banyak-banyak ya, mohon maaf seperti perguruan tinggi yang swasta nggih Pak Dekan nggih, tetap kita akan ada seleksi, ada jalur wawancara nanti kita lihat dan seterusnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau memenuhi syarat ingin bergabung dengan kami silahkan segera. Dan saat ini sudah cukup banyak yang ada di sistem itu sudah sekitar saya nggak bohong ya, ini sekitar ada 8 ya Bu Lulu yang sudah ada di sistem pendaftaran kami. Padahal kami tadi hanya sekitar 20 mahasiswa. Jadi silahkan yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar. Itu saja nggih. Nggih Pak Dekan seperti itu nggih Pak Dekan? Nggih. Gitu Bu Ulfa. Monggo Bu Ulfa. Terima kasih Prof. Dwi atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada satu pertanyaan mungkin live saja nggih, karena ini kolom chat juga sudah kita bahas ya. Barangkali silahkan raise hand atau sudah cukup nggih? Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin mau ada satu dua patah kata dari Pak Dekan atau Bu Kaprodi. Ya, ya Bapak Ibu nanti Pak Dekan bisa menambahkan ya. Nggih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya dalam acara sosialisasi kami. Kami mengharap Bapak Ibu yang berkenan gabung dengan kami, nggih, saling bareng-bareng nanti berkolaborasi dengan kami, mau mengembangkan kemampuan kompetensinya dengan kami. Silahkan kami tunggu, nggih Pak Dekan, untuk bergabung di S2 Kesehatan Masyarakat. Kami sangat terbuka tadi, kalau ada apa-apa nanti bisa dikomunikasikan. Jadi kalau ada kendala apa-apa, tim kami, tim promosi ini juga tim gercep, saya rasa nanti kalau ada pertanyaan apapun di luar ini silahkan. Ya, tapi tadi ya kami membatasi kuota, ya kuota kami tahun kemarin masih sekitar 20-an, jadi mohon Bapak Ibu segera mendaftar, karena nanti itu saja kalau sudah cukup ya sudah kita cukupkan ya Pak Dekan ya, gitu. Seperti itu intinya kami menunggu Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami tunggu untuk berkuliah kembali untuk di Purwokerto dan itu kontak untuk tim kami, tim promosi kesehatan, ada Bu Lulu, ada Bu Nurula yang akan membantu Bapak Ibu. Jika ada permasalahan bisa sampaikan ke kami. Seperti itu Bu Lufah. Pak Dekan ada tambahan? Monggo Pak Dekan. Nggih, sangat lengkap sekali, Prof. Sekali lagi kami sangat menjaga dan mengharapkan bahwa proses pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat sesuai dengan visi kami bisa terekognisi global, memiliki kompetensi global juga kaitan dengan kesehatan masyarakat. Jadi kami sangat mencoba meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini informasi bahwa nanti dengan kolaborasi proyek kami dengan pihak Jerman, dengan Heidelberg, kita akan banyak mendatangkan beberapa pakar yang akan datang ke sini tahun depan dan juga beserta mahasiswanya di sini dan riset bersama. Jadi Bapak Ibu yang nanti tahun ini nanti bisa bareng-bareng ya Prof Dwi ya dengan mahasiswa S2 Jerman yang akan ngambil riset di sini juga. Jadi nanti bisa kalau mau riset bersama boleh ya. Dan salah satu lokusnya adalah di Kebumen ya, Prof. Ya, Dwi ya. nggih, Jadi leres Pak Dekan. kalau ada teman-teman dari Kebumen ini silahkan mendaftar. Jadi nanti bisa proyek bareng dengan pihak Jerman dan eh, ada beberapa masa yang akan mengambil. Jadi saya rasa atmosfer eh, kegiatan yang bersifat isu global health yang akan kami kedepankan nanti dengan proyek ini bisa dimiliki oleh Bapak Ibu yang nanti akan belajar di S2 Kesehatan Masyarakat Vikas Unsud. Jadi semangat kita akan mencoba menseleksi secara baik dan juga akuntabel ya Prof. Dwi ya, kompetitif dari Bapak Ibu yang memiliki tadi memiliki syarat untuk bisa studi lanjut dan insya Allah semakin ke depan kita juga akan kembangkan beberapa peminatan baru yaitu global health ya, yang teman-teman yang suka isu-isu kesehatan global nanti ke depan juga bisa masuk di periode berikutnya tahun depan ya Prof. Bi ya. Sehingga apa tadi eh, kemampuan Bapak Ibu untuk membawa isu-isu internasional, isu-isu kesehatan yang bersifat antar negara ini menjadi bagian kompetensi yang akan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Makatan dari saya Prof. Dwi, sukses selalu untuk Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi Aji, Pak Dekan atas penutup ya untuk siang hari ini sore ya. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu sudah 1,5 jam kita berdiskusi bersama mengenai apa namanya apa itu Magister Kesehatan Masyarakat. Semoga Bapak Ibu semua tertarik dan tidak usah sungkan, tidak usah ragu ya kalau sudah niat mantap ya sudah maju dan untuk mendaftar ya. Eh, untuk di sesi akhir ini, saya bacakan sedikit kesimpulan, nggih, Bapak Ibu semua, untuk Prodi Kesehatan Masyarakat ini, Prodi yang membuka pendaftaran, nggih, 2 gelombang untuk tahun ini, kemudian sudah ada 8 pendaftar. Semoga Bapak Ibu semua bisa menyusul sebelum kuotanya kami tutup. Kemudian untuk program perkuliahan secara online, kecuali di hari Sabtu untuk tatap muka. Kemudian untuk beasiswa hanya diperuntukkan untuk fresh graduate. Dan
dari instansi untuk kewajiban surat izin belajar sangat sangat fleksibel. Monggo Bapak Ibu sengkuyung bersama ya untuk segera mendaftar. Dari saya selaku moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada Pak Dekan, Bu Kaprodi, Bapak Ibu dosen Magister Kesmas, Bapak Ibu dosen dari institusi pendidikan, kemudian dari institusi kesehatan dan dari berbagai perkantoran di Indonesia. Dan terima kasih kepada tim promosi Bu Lulu, Mas Haidar, Mbak Rosita. Eh, akhirul kalam, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima